Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadia Rizky Audiva Nasution dengan NPM 2310100520. Kali ini saya akan mempresentasikan asas pembentukan undang-undang untuk memenuhi mata kuliah Teknik Pembuatan Undang-Undang. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian asas. Secara umum, asas dapat dipahami sebagai hukum dasar atau prinsip fundamental yang menjadi tumpuan dalam berpikir, berpendapat, dan bertindak. Asas juga mencerminkan nilai-nilai ideal serta cita-cita hukum yang ingin diwujudkan dalam suatu sistem hukum. Asas memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi jiwa dari setiap ketentuan hukum yang dibentuk. Tanpa adanya asas, suatu peraturan berpotensi kehilangan arah dan tujuan hukum yang ingin dicapai. Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, asas tidak selalu dirumuskan secara teknis dan tertulis seperti pasal-pasal. Namun, keberadaannya sangat menentukan kualitas suatu peraturan. Oleh karena itu, asas berfungsi sebagai landasan dan pedoman agar peraturan yang dibentuk tidak hanya sah secara formal, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Fungsi asas. Asas memiliki fungsi yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena menjadi dasar penuntun dalam setiap tahap pembentukannya. Tanpa adanya asas, peraturan berpotensi kehilangan arah dan tujuan hukum yang ingin dicapai. Yang pertama, asas berfungsi sebagai pedoman atau arah dalam pembentukan peraturan, sehingga peraturan yang dibuat tetap sejalan dengan tujuan hukum serta nilai-nilai dasar yang hidup di dalam suatu masyarakat. Dengan berpedoman kepada asas, pembentuk peraturan dapat memastikan bahwa norma yang dihasilkan tidak menyimpang dari cita-cita hukum. Yang kedua yaitu asas juga berfungsi untuk menjaga konsistensi dan keadilan hukum. Melalui penerapan asas, antar peraturan perundang-undangan diharapkan saling selaras, tidak tumpang tindih, serta tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Yang ketiga yaitu asas juga berfungsi untuk menghindari terjadinya pertentangan antar peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal dengan peraturan yang lebih tinggi maupun secara horizontal dengan peraturan yang setingkat. Dengan demikian, asas berperan penting dalam menciptakan sistem hukum yang tertib, harmonis, dan terstruktur. Selanjutnya yaitu landasan pembentukan perundang-undangan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat 3 landasan utama yang harus diperhatikan, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Ketiga landasan ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena masing-masing berfungsi memastikan bahwa peraturan yang dibentuk tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Landasan yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan ini berkaitan dengan nilai-nilai dasar dan cita-cita bangsa seperti keadilan, kemanusiaan, persamaan, dan kesejahteraan masyarakat. Nilai-nilai tersebut bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mencerminkan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Sebagai contoh landasan ini, dalam pembentukan peraturan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, landasan filosofis menuntut agar peraturan tersebut menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Apabila suatu peraturan justru merendahkan martabat atau menimbulkan ketidakadilan, maka secara filosofis, peraturan tersebut dapat dipandang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Selanjutnya yaitu landasan sosiologis. Landasan ini berkaitan dengan kondisi nyata, kebutuhan, serta perkembangan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Artinya, peraturan yang dibentuk harus sesuai dengan realitas sosial dan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat agar dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif. Contohnya yaitu suatu peraturan dibentuk karena adanya perubahan perilaku masyarakat, perkembangan teknologi,
atau munculnya permasalahan sosial baru yang memerlukan pengaturan hukum agar terciptanya ketertiban serta keadilan. Sedangkan landasan yuridis berkaitan dengan dasar hukum pembentukan peraturan, yaitu kewenangan lembaga atau pejabat pembentuk, kesesuaian dengan hierarki peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Landasan ini penting untuk menjamin kepastian dan keabsahan hukum dari suatu peraturan. Sebagai contoh, suatu peraturan tidak dapat dibentuk apabila bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, karena hal tersebut akan menimbulkan cacat yuridis dan berpotensi untuk dibatalkan. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, asas dalam peraturan perundang-undangan dikelompokkan ke dalam dua bagian utama. Pembagian ini menunjukkan bahwa asas tidak hanya berperan pada tahap substansi, tetapi juga pada seluruh proses pembentukan peraturan. Yang pertama, asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas ini berkaitan dengan tata cara atau proses pembentukan peraturan, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, hingga pengundangan. Asas pembentukan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pembentukan peraturan berjalan secara tertib, sistematis, terencana, dan transparan. Dengan adanya asas ini, diharapkan peraturan yang dibentuk tidak hanya sah secara formal, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara prosedural. Yang kedua yaitu asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Asas ini berkaitan langsung dengan isi atau substansi peraturan yang dibentuk. Materi muatan dalam suatu peraturan harus mencerminkan nilai-nilai dasar hukum seperti keadilan, kemanusiaan, persamaan kedudukan di hadapan hukum, kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi masyarakat. Dengan demikian, asas ini berfungsi sebagai pedoman agar norma yang diatur tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum dan memberikan perlindungan serta kepastian kepada masyarakat. Melalui pembagian asas ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa kualitas peraturan perundang-undangan ditentukan tidak hanya oleh isinya, tetapi juga oleh proses pembentukannya. Oleh karena itu, kedua kelompok ini harus diterapkan secara seimbang dan saling melengkapi. Asas peraturan perundang-undangan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat 7 asas penting yang harus diperhatikan agar peraturan yang dibentuk memiliki kualitas hukum yang baik dan dapat diterapkan secara efektif. Yang pertama, yaitu adalah asas kejelasan tujuan. Asas ini menegaskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas, terukur, dan ingin dicapai. Tujuan tersebut harus menjawab permasalahan hukum yang ada, sehingga peraturan tidak dibuat tanpa arah atau sekedar formalitas mata. Yang kedua, yaitu asas kelembagaan atau pejabat yang tepat. Asas ini berarti bahwa peraturan harus dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kewenangan pembentukan peraturan tidak boleh dilampaui agar tidak menimbulkan cacat hukum. Yang ketiga yaitu asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Asas ini menghendaki agar materi yang diatur dalam suatu peraturan sesuai dengan jenis dan tingkatnya. Yaitu artinya, peraturan yang lebih rendah tidak boleh memuat materi yang seharusnya diatur dalam peraturan yang lebih tinggi. Yang keempat yaitu asas dapat dilaksanakan atau efektivitas. Asas ini mengharuskan peraturan yang dibentuk bersifat realistis, praktis, dan memungkinkan untuk dilaksanakan di dalam kehidupan masyarakat. Peraturan yang baik bukan hanya ideal secara normatif, tetapi juga mampu diterapkan secara nyata. Yang kelima yaitu asas kedayagunaan dan kehasilgunaan atau kemanfaatan. Asas ini menekankan bahwa peraturan harus benar-benar dibutuhkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan kata lain, peraturan dibentuk untuk menyelesaikan masalah, bukan justru menambah beban atau kesulitan baru. Yang keenam yaitu asas kejelasan rumusan. Asas ini mengharuskan penggunaan bahasa hukum yang jelas, tegas, sistematis, dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Kejelasan rumusan sangat penting agar peraturan dapat dipahami secara sama oleh semua pihak dan tidak menimbulkan sengketa di dalam penerapannya. Yang ketujuh yaitu asas keterbukaan.
Asas ini menegaskan bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, masyarakat harus mendapatkan akses informasi serta kesempatan untuk berpartisipasi. Keterbukaan ini penting untuk menjadi transparansi, akuntabilitas, serta penerimaan masyarakat terhadap peraturan yang dibentuk. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa asas peraturan perundang-undangan merupakan prinsip dasar yang memiliki peran sangat penting dalam pembentukan suatu peraturan. Asas tidak hanya berfungsi sebagai pedoman, tetapi juga menjadi landasan berpikir dan bertindak bagi pembentuk peraturan agar produk hukum yang dihasilkan tidak kehilangan arah serta tujuannya. Asas juga memastikan bahwa peraturan yang dibentuk tidak hanya sah secara formal dan yuridis, tetapi juga mampu mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi masyarakat. Tanpa adanya asas, suatu peraturan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakharmonisan antar peraturan, bahkan ketidakadilan dalam penerapannya. Melalui penerapan asas-asas peraturan perundang-undangan, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, diharapkan peraturan yang dihasilkan memiliki tujuan yang jelas, dapat dilaksanakan secara efektif, serta memberikan manfaat nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa asas peraturan perundang-undangan memegang peranan strategis di dalam mewujudkan sistem hukum yang tertib, konsisten, dan berkeadilan, sekaligus mampu menjawab kebutuhan serta perkembangan masyarakat secara dinamis. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.